Saudaraku, kekhawatiran sering muncul ketika kita merasa semua hal harus kita selesaikan semuanya dengan sendirian. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan minggu pagi ini. Saya berdoa dan saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan senantiasa berlimpah dengan damai sejahtera Allah. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas minggu pagi ini, mari buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah bahkan sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Mungkin pagi ini di antara saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, ada yang mengalami masalah pekerjaan, bahkan di antara anak-anak muda mengkhawatirkan masa depannya. Mungkin di antara saudara sekarang ini sedang mengalami masalah kesehatan. Dan seringkali reaksi pertama yang muncul dalam hati kita bukanlah berdoa, melainkan kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi masalah tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran membuat pikiran kita dipenuhi oleh berbagai kemungkinan terburuk. Kekhawatiran itu akan membuat hati kita menjadi gelisah, saudaraku. Tidur kita menjadi tidak tenang, sukacita kita memudar, dan iman kita perlahan melemah. Tanpa kita sadari, kekhawatiran mulai mencuri damai sejahtera kita. Damai sejahtera Allah yang seharusnya menjadi milik kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa kekhawatiran bukanlah jalan hidup orang percaya, saudaraku. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dan juga kita semua hari ini untuk tidak khawatir tentang hal apapun juga. Artinya tidak ada satupun persoalan dalam hidup kita yang berada di luar perhatian dari kuasa Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini hendak mengajar kita bagaimana kita menghadapi masalah dengan cara Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, saudaraku, melainkan dengan membawa semuanya kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Rasul Paulus memberikan satu jalan kebenaran yang sangat dalam hari ini untuk kita semua, yaitu menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk itu ada 3 kebenaran yang penting untuk menjadi perenungan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama adalah berhentilah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudaraku, kekhawatiran sering muncul ketika kita merasa semua hal harus kita selesaikan semuanya dengan sendirian. Pagi ini firman Tuhan mengajar kita untuk melepaskan beban itu, saudaraku. Mari kita akui di hadapan Tuhan dengan rendah hati bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Hari ini datanglah kepada Tuhan dan hiduplah bersandar penuh kepadanya, saudaraku. Adapun yang kedua yang sangat penting untuk kita renungkan adalah jangan kita khawatir, namun sampaikanlah semuanya dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan rindu kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan jujur di hadapannya. Tuhan ingin kita membawa seluruh isi hati kita, seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita, bahkan seluruh pergumulan dan harapan kita di hadapannya, saudaraku. Maka poin yang ketiga yang harus kita renungkan dan harus kita lakukan adalah berdoalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita di tengah masalah adalah tanda percaya kita kepada Tuhan, saudaraku. Bersyukur berarti kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan beserta dengan kita meskipun mata kita belum melihat jawaban doa itu. Ucapan syukur yang kita naikkan menegaskan bahwa Tuhan tetap berdaulat dan setia dalam segala keadaan dalam hidup kita.
Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika kita hidup dalam sikap seperti ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika damai sejahtera Allah itu ada di dalam hidup kita, mungkin masalah belum selesai, saudaraku, tetapi hati kita terjaga untuk tetap mempercayai Allah. Pikiran kita tetap terpelihara oleh karena Roh Kudus menyertai hidup kita. Disinilah kita diberi ketenangan oleh Tuhan Yesus untuk menghadapi segala sesuatu bersama dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengganti kekhawatiran kita dengan doa. Ganti kegelisahan kita dengan iman yang teguh, saudaraku. Dan ganti ketakutan kita dengan penyerahan diri yang penuh kepada Allah. Saudaraku, percayalah, Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari masalah kita. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan tidak pernah berubah, saudaraku. Kuasanya tidak berkurang, kasih-Nya tidak pernah habis, dan kesetiaannya tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Seringkali Tuhan tidak langsung mengangkat masalah dari hidup kita, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Di tengah badai kehidupan ini, saudaraku, Tuhan memberikan satu hal yang sangat berharga, yaitu damai sejahteranya. Damai sejahtera ini bukan berasal dari situasi yang baik, bukan karena masalah sudah selesai, saudaraku, melainkan karena kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hati kita. Inilah yang membedakan orang percaya dengan orang dunia. Dunia mencari damai ketika semua aman dan terkendali, tetapi orang percaya menerima damai justru di tengah ketidakpastian. Karena kita tahu siapa yang memegang kendali hidup kita, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tidak selalu masuk logika manusia, tetapi nyata dan dapat dirasakan oleh mereka yang bersandar penuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin pagi ini ada di antara kita datang dengan hati yang lelah. Ada pergumulan yang belum selesai. Ada doa-doa yang belum dijawab. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan melihat. Tuhan peduli, saudaraku. Tuhan sedang bekerja. Meskipun seringkali dengan cara dan waktu yang berbeda dari yang kita harapkan. Ketika kita memilih untuk tidak khawatir dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyatakan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita pikirkan. Kekhawatiran membuat kita fokus pada masalah, saudaraku. Tetapi iman membuat kita memandang kepada Tuhan yang berkuasa atas masalah kita. Mari kita belajar untuk membangun kebiasaan rohani yang benar. Setiap kali kekhawatiran datang, jadikanlah itu sebagai tanda untuk kita berdoa kepada Tuhan. Setiap kali hati kita gelisah, jadikan itu undangan untuk bersyukur selalu kepada Tuhan. Setiap kali ketakutan itu muncul, ingatlah janji Tuhan bahwa Ia menyertai kita senantiasa. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk didengar, saudaraku, tetapi untuk kita hidupi. Ketika kita melangkah hari ini dengan pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan setiap keputusan kita, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Biarlah orang lain melihat ketenangan, pengharapan, dan iman kita kepada Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Hari ini mari kita buat satu komitmen penuh kepada Tuhan. Hari ini aku akan selalu mengucap syukur dan selalu menyandarkan hidupku kepada kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, karena melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi belajar berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau tahu pergumulan yang kami hadapi, beban hidup yang kami pikul, dan kekhawatiran yang seringkali diam-diam menguasai pikiran kami. Pada pagi hari ini, kami membawa semuanya ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap masalah, setiap ketakutan, dan setiap hal yang tidak sanggup kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa datang kepadamu dalam doa dan permohonan, dengan hati yang penuh ucapan syukur,
Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala keadaan. Bahkan ketika kami belum melihat jawaban doa, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kami selalu ada di dalam Kristus Yesus. Bapa, ketika kami melangkah menjalani aktivitas hari ini, sertai kami dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu, sehingga setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kami, orang lain dapat melihat kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.